Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 311. Sangat terharu. Valentino menganggukkan kepala, lalu dia mengajak Angel untuk duduk. "Bos, kami pesan 2 mangkuk mie daun bawang," ucap Angel. "Aku tahu, 1 porsi hanya tambah daun bawang tanpa daun seledri, kan?" Bos restoran mie tersenyum tulus. Angel sekali lagi merasa sangat aneh. Hanya keluarganya yang tahu kalau Angel tidak suka bau daun seledri. Namun, apakah ingatan bos ini begitu bagus? Terakhir kali dia datang dengan Valentino adalah setahun lalu. Bagaimana mungkin bos ini masih ingat masalah setahun lalu? Angel sangat penasaran, jadi dia ingin menanyakannya. Namun, bos restoran malah langsung pergi ke dapur untuk memasak mie. Angel berpikir dalam hati, mungkin bos ini salah kenal orang. Tidak lama kemudian, bos restoran membawa 2 mangkuk mie. Salah satunya tidak ada daun seledri. "Nona, ini punyamu yang tidak pakai daun seledri." Bos restoran membawakan mie ini kepada Angel. Lalu dia mengantarkan yang ada daun seledri kepada Valentino. "Terima kasih, tapi ini..." Angel tertegun. Kalau memang bos restoran salah mengenal orang, menganggap pasangan lain sebagai Valentino dan dirinya. Tapi apa yang terjadi? Bos restoran langsung mengantarkan mie tanpa daun seledri ke depannya. "Itu, Pak, ingatanmu bagus sekali. Terakhir kali aku datang adalah 1 tahun lalu, tapi kamu masih ingat sampai sekarang," tanya Angel dengan penasaran. Valentino langsung berdeham saat mendengarnya. Setelah itu, dia mengedipkan matanya kepada bos dengan maksud jangan mengatakannya. Namun, sepertinya bos ini tidak menyadari maksud yang diberikan Valentino. Dia langsung menyeka tangannya dengan kain, lalu melihat Angel dengan serius. "Aku? Tentu saja aku tidak ingat. Setiap hari ada begitu banyak pelanggan, bagaimana mungkin aku bisa mengingatnya? Aku hanya ingat anak muda ini." Bos restoran berbicara dengan sangat sopan sambil menunjuk Valentino. "Dia? Namun, tadi dia tidak beritahu kamu aku tidak mau daun seledri." Angel melihat Valentino dengan curiga. "Hari ini, dia memang tidak mengatakannya, tapi sebelumnya dia selalu beritahu aku." Bos restoran menatap kedua orang. Angel menjadi semakin curiga. Dia berdiam beberapa saat lalu bertanya. "Sebelumnya?" "Iya." Bos restoran menganggukkan kepala sambil berkata. "Dalam setahun ini, dia selalu datang ke sini kalau ada waktu. Setiap kali datang memesan 2 porsi, 1 porsi tanpa daun seledri diletakkan di depan. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang terjadi, tapi kamu pernah datang ke sini, jadi aku tahu. Saat itu, aku bahkan mengira ada sesuatu yang terjadi." Di saat bos restoran menjelaskannya, Angel tertegun sejenak, dia sangat terharu. Angel melebarkan matanya menatap Valentino dengan perasaan yang bercampur aduk. Dia masih ingat, terkadang dia sangat risih dengan Valentino, jadi dia sama sekali tidak memedulikannya. Setelah itu, Valentino keluar sendirian, lalu sangat lama baru pulang. Saat itu, Angel mengira Valentino keluar jalan santai. Ternyata dia sendirian makan mie di sini. Lagi pula, ini adalah tempat mereka merayakan kenangan pernikahannya. Ini adalah tempat mereka berdua. Memikirkan Valentino sendirian makan di restoran mie, Angel tiba-tiba merasa sangat sedih dan ingin menangis. Duduk sendirian dengan 2 mangkuk mie di depan mata, memikirkan kembali kenangan itu sungguh menyedihkan. Kelakuannya ini bahkan dianggap seperti orang bodoh dan tidak ada yang bisa mengerti perasaannya. Siapa yang akan melakukan hal ini kalau bukan karena terlalu peduli dengan seseorang? "Valentino." Angel menggosok hidungnya. Suasana hatinya sekarang sangat kacau. Dia terharu, menderita, sedih, bahkan merasa bersalah. Perasaan campur aduk mengelilingi Angel hingga membuatnya ingin memeluk Valentino. "Nona, jangan salahkan aku suka ikut campur, tapi dia memang laki-laki yang baik. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak memedulikan semuanya selain kesetiaannya padamu. Aku bahkan berharap kalian bahagia selamanya. Seperti kata-kata anak muda, hargai orang yang berada di sisimu, jangan sampai kehilangan baru paham arti menghargai." Setelah bos restoran mengatakannya, dia menyeka tangannya lalu berdiri meninggalkan meja makan mereka. Omongan ini sangat menyentuh Angel.
Terutama kata-kata terakhirnya, jangan sampai kehilangan baru paham arti menghargai. Angel membayangkan bagaimana perasaannya kalau suatu hari dia kehilangan Valentino. Setelah bos pergi, Angel seperti dihipnotis hingga menatap Valentino tanpa bergerak dan mengedipkan mata. Valentino merasa sedikit canggung. Dia hanya menundukkan kepala sambil makan mie. Valentino! Angel memanggilnya dengan sangat lembut. Nada bicara itu sangat lembut. Angel tidak pernah berbicara dengan Valentino dengan nada seperti ini. Kalau bukan karena lokasi tidak mendukung, Angel akan memeluk Valentino sambil berbicara di dalam pelukannya. Ya, jawab Valentino. Terima kasih sudah melindungiku selama 3 tahun ini. Terima kasih tidak pernah meninggalkanku. Aku. Maaf. Angel berterima kasih dahulu, lalu meminta maaf dengan tulus. Sebuah terima kasih dan minta maaf sudah bisa menggantikan semuanya. Valentino sangat tersentuh dan emosional. Dia tidak memedulikan orang lain mengatakan dirinya adalah manusia tidak berguna. Namun, Angel adalah pengecualian. Dia tidak memerlukan pengakuan dari siapapun. Dia hanya memerlukan Angel yang memahaminya. Valentino selalu menunggu kedatangan hari ini selama 3 tahun. Siapa sangka, awalnya dia hanya berterima kasih kepada kebaikan Tuan Besar Kusuma. Maka itu dia bergabung dan berjanji akan menolong keluarga Kusuma di saat mereka kesusahan. Bahkan Valentino sendiri tidak menyangka dirinya akan jatuh cinta kepada perempuan ini dalam 3 tahun. Kebaikan, kecantikan dan pengertiannya membuat Valentino sangat menyukainya. Meskipun awalnya dia benci Valentino, tapi Valentino tahu kalau semuanya ada alasan. Ayo makan dulu, nanti sudah tidak lezat. Valentino mengambil sumpit dan memberikan kepada Angel. Angel menerima sumpit sambil berkata, "Baik, ayo makan." Di saat itu, Angel dalam hati berkata, "Valentino, kali ini aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Kedepannya, aku juga tidak akan membiarkanmu di sini makan mie sendirian. Valentino, malam ini aku ingin bermalam di luar." Angel menundukkan kepala sambil mengambil mie, lalu dia menaikkan kepalanya melihat Valentino dengan serius. Uhuk. Uhuk. Valentino langsung melihat Angel dengan sangat terkejut. Bab 312. Silakan pilih hotel bintang 5 manapun sesuka hatimu. Maksud ucapan Angel ini. Apakah dia sudah memutuskan? Saat Valentino melirik Angel, dia menyadari bahwa sorot matanya sangat tegas. "Hari ini, aku tidak sedang datang bulan," kata Angel secara tiba-tiba, lalu menundukkan kepalanya dengan malu. Valentino terdiam selama belasan detik sebelum akhirnya mengangguk dengan perlahan. "Oke. Nanti, pilih saja hotel bintang 5 manapun di kota Neo sesuka hatimu. Aku akan memesan semuanya. Bukan, aku akan membeli seluruh gedung hotelnya sebagai hadiah," ujar Valentino dengan sangat mendominasi. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya, jadi dia harus membuatnya mengesankan dan patut diingat bagi Angel. "PVFT, lebih baik kamu makan saja sana," jawab Angel sambil tertawa terbahak-bahak. Mana mungkin dia mempercayai kata-kata Valentino itu. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah hotel bintang 5? Walaupun Valentino memiliki villa senilai 12 miliar, harga jual villa itu bahkan tidak cukup untuk membeli 1/10 gedung hotel bintang 5. Karena itu, Angel benar-benar merasa bahwa Valentino hanya sedang bercanda. Valentino juga tidak menjelaskan keputusannya ini panjang lebar. Lagi pula, baginya bertindak itu jauh lebih baik daripada sekadar berkata-kata. Kalau barangnya sudah sampai di hadapan Angel, Angel akan tentu saja akan langsung mempercayainya. Sebagai seorang pria, Valentino tentu saja sangat menantikan aktivitas setelah makan malam mereka itu. Memikirkannya pun menambah kecepatan makannya hingga berkali-kali lipat. Di sisi lain, nafsu makan Angel hanya sebesar nafsu makan anak kucing. Dia sudah selesai makan hanya setelah melahap 2 suap mie. "Ayo, kita pergi," tutur Angel sambil menundukkan kepalanya dengan malu. Valentino menggelengkan kepalanya. Mereka bahkan belum memulainya, tapi Angel sudah malu begini. "Bos, tolong punya," ujar Valentino kepada pemilik restoran sambil tersenyum. "Hari ini kalian tidak perlu membayar, anggap saja sebagai ucapan selamat karena kalian berdua sudah baikan." Tanpa pikir panjang, pemilik restoran mie itu langsung tersenyum dengan ramah dan tidak menghitung pesanan mereka berdua. Valentino tersenyum dan tidak menolak, toh ini juga merupakan niat baik pemilik restoran. Valentino menghampiri Hendrik dan memesannya untuk menjaga tempat ini baik-baik, sekalian sebagai ucapan terima kasih kepada pemilik restoran mie atas kebaikannya.
Setelah itu, Valentino dan Angel pun bangkit dan meninggalkan restoran. Valentino mengambil ponselnya untuk menelpon Hendrik. Kata-katanya kepada Angel barusan bukanlah sekadar omong kosong. Malam ini, Valentino akan membeli gedung hotel bintang 5 manapun yang namanya disebut oleh Angel. Selain itu, dia juga akan menuliskan nama Angel sebagai pemilik baru hotel tersebut. Lagi pula, malam ini adalah pertama kalinya bagi Angel, jadi Valentino berharap malam ini akan berharga baginya dan tersimpan di ingatannya dengan baik. Dari taburan kelopak bunga mawar sampai kamar bertema romantis, semua ini harus tersedia. Nona, Nona? Pemilik restoran Mei tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya seketika terhenti. Senyum di wajahnya memudar dan kini berubah menjadi ekspresi gugup. Valentino yang kebingungan pun mengikuti sorot mata pemilik restoran ke arah pintu. Di pintu masuk aula, pintu sebuah mobil van merek Wuling terbuka dan beberapa orang muda berjalan keluar dari dalamnya. Para pemuda yang terlihat seperti preman itu semuanya mengenakan kemeja kotak-kotak dengan rambut yang diwarnai berbagai warna. Siapapun bisa melihat bahwa mereka bukanlah orang baik-baik. Angel yang takut pun secara spontan bersembunyi di belakang Valentino. Wah, pemiliknya sampai keluar untuk menyambut kami karena tahu kami akan datang ya? Pemuda berambut biru yang berdiri di paling depan bertanya sambil memasang senyum main-main. Senyum di wajah pemilik restoran langsung lenyap. Dia memelototi pemuda berambut biru itu dan membalas. Ada apa ini? Bukankah aku sudah membayar biaya keamanan minggu lalu? Minggu lalu? Ya, minggu lalu. Kalau minggu lalu sudah makan, memangnya minggu ini tidak perlu makan lagi? Tanya si rambut biru dengan sedikit tidak sabaran. Melihat keadaan ini, beberapa pelanggan yang belum menghabiskan makanan mereka pun cepat-cepat meletakkan beberapa lembar uang di atas meja dan buru-buru keluar sambil menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Valentino malah hanya mengernyit dan tidak melangkahkan kaki dari restoran. Pemilik restoran menggertakkan giginya dan bertanya. Kita, kan, sudah sepakat untuk membayar biaya keamanan sebulan sekali. Aku juga sudah membayarnya tepat waktu. Jadi apa maksud kalian datang kemari? Omong kosong. Yang sebulan sekali itu, kan, dulu. Sekarang peraturannya sudah berubah. Harga semua barang sudah naik, harga daging per kilo saja sudah naik, masa biaya keamanan tidak boleh dinaikkan juga? Teriak si rambut biru sambil memelototi pemilik restoran. Valentino mengernyit dan berpikir, sekarang sudah tahun berapa? Kenapa masih ada orang yang meminta setoran bulanan atas nama biaya keamanan? Lagi pula, tempat ini agak terpencil. Kenapa mereka sampai datang kemari? Tampaknya orang-orang ini memiliki motif tersembunyi. Saya tidak terima. Tidak masalah kalau harus membayar sebulan sekali. Sekarang kalian malah meminta aku membayar seminggu sekali dan bahkan biayanya juga dinaikkan. Kalian ini asal omong saja. Pemilik restoran juga bersifat pemarah dan tidak sabaran, jadi dia menolak si rambut biru dengan belak-belakan. Wah, kamu memandang rendah KRI nih? Atau jangan-jangan kamu sedang memandang rendah Black Tiger Security? Tekan pemuda berambut biru itu sambil menyeringai. Mendengar nama itu, pemilik restoran langsung menciut. Pupil mata Angel tiba-tiba melebar. Dia juga tidak asing dengan nama itu. Saat Rain menculiknya, Black Tiger Security lah yang memfasilitasi rencana jahat itu. Black Tiger Security sebenarnya adalah kumpulan gangster-gangster kota Neo. Nama ini hanya mereka gunakan sebagai samaran untuk bisa bergerak seolah mereka adalah sebuah perusahaan yang sah. Kalau begitu, tunggulah sebentar lagi, akhir-akhir ini bisnis sedang tidak begitu lancar. Pemilik restoran tentu saja tidak berani melawan Black Tiger Security. Tidak bisa begitu. Kami semua sudah datang kemari. Kamu malah mengusir kami pergi dengan tangan kosong. Kamu kira bensin itu gratis? Si rambut biru duduk di kursi tanpa meminta izin dan langsung mengangkat kakinya ke atas meja. Begitu melihat pemandangan ini, beberapa pelanggan yang tadinya sedang menunggu di luar pintu tidak lagi berani memasuki restoran dan langsung pergi dengan terburu-buru. Alis Valentino mengernyit lebih dalam lagi, Black Tiger Security ini dari dulu masih saja tidak berubah. Aku akan menggantikannya membayar biaya keamanan itu. Tiba-tiba, Valentino menyela dengan datar. Angel menarik baju Valentino dengan lembut. Dia tahu betapa mengerikannya Black Tiger Security itu. Saat dia diculik, Eri datang diikuti ratusan orang. Hari itu benar-benar menakutkan. Dia memang berada dalam keadaan koma pada saat itu dan tidak tahu bagaimana Valentino berhasil menyelamatkannya. Tapi tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa jumlah pengikut Black Tiger Security sangatlah banyak. Walau Valentino sangat mahir bertarung dan bahkan Benji juga tidak bisa mengalahkannya, satu orang tetap tidak mungkin bisa melawan ratusan orang sekaligus.
Kalau Valentino memprovokasi Black Tiger Security dan ratusan orang gangster datang ke tempat mereka, memangnya Valentino bisa menghadapi dan mengalahkan mereka semua. Tidak apa-apa, pemilik restoran memperlakukan kita dengan baik, jadi aku akan membayarkan biaya itu untuknya. Jawab Valentino sambil dengan lembut memegang tangan Angel yang kecil dan lemah. Mendengar ucapannya ini, semua orang agak terkejut. Anak muda, tidak usah begitu. Kalian pergi saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Desak pemilik restoran sambil melambaikan tangannya dengan cepat untuk menyuruh Valentino dan Angel pergi. Pemuda berambut biru dan kawanannya itu bukan orang sembarangan. Kalau Valentino sampai menyinggung mereka, takutnya akan terjadi hal yang tidak mengenakan. Aduh, aku tidak menyadarinya, rupanya di sini ada seorang tuan muda kaya ya. Bab 313, kamu cecunguk asal mana? Si rambut biru tertawa dan menatap Valentino dengan ekspresi main-main. Kemunculan Valentino agak mengejutkannya. Tak disangka dia benar-benar ingin membantu orang lain dalam masalah uang. Para pemuda di samping si rambut biru terkekeh-kekeh dan menatap Angel dari atas ke bawah dengan genit dan serakah. Di antara para wanita cantik sekalipun, Angel merupakan salah satu yang tercantik. Pria normal manapun tentu saja akan meliriknya. Sebutkan jumlahnya, aku akan membayarnya. Jawab Valentino dengan acuh tak acuh. Hehe, dia seperti dewa kekayaan saja. Pemuda berambut biru itu tersenyum, lalu menjawab. 10 juta? Kamu gila, ya? Bulan lalu biayanya hanya 4 juta. Pemilik restoran langsung marah. Kalau kamu berani mengatakan satu patah kata lagi, kunaikkan biayanya menjadi 20 juta. Sentak si rambut biru sambil menatap pemilik toko dengan dingin. Kamu? Pemilik restoran mengertakkan gigi dan menahan diri. 10 juta, betul. Aku akan membayarnya. Valentino berkata sambil mengangguk acuh tak acuh. Cekaka, kalau begitu, sekalian saja keluarkan 20 juta. Kata pemuda berambut biru itu sambil menyeringai. Melihat Valentino begitu belak-belakan, si rambut biru pun langsung menggandakan jumlahnya. Enak saja, masa tadi sudah sepakat bahwa biayanya 10 juta, tapi sekarang berubah menjadi 20 juta. Ujar Angel dengan kesal. Angel mengerti bahwa Valentino ingin membantu orang lain, tetapi jangan mau diperdayai begini dong. Salahkan saja pemilik restoran yang berbicara omong kosong. Kalau kamu mengatakan satu patah kata lagi, akan kugandakan lagi menjadi 40 juta. Jawab si rambut biru dengan keras kepala. Angel merasa kesal, tetapi dia tidak berani bersuara lagi. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kengerian Black Tiger Security dengan mata kepalanya sendiri. Tapi, si rambut biru itu memutar kepalanya ke arah Angel dan berkata sambil menyeringai. Kalau kamu bersedia makan dengan kami, anggap saja biaya keamanan ini sudah lunas. Hahaha, betul. Lagi pula cuma 20 juta, kan? Aku juga sudi memberikan 20 juta kalau kamu bersedia minum-minum dengan kami. Para pemuda di belakangnya pun ikut menimpali sambil tertawa. Tatapan dingin melintas di wajah Valentino, dia pun berkata, tidak usah repot-repot begitu. Si rambut biru terkekeh dan menjawab. Ya, sudah. Toh kamu ini sang dewa kekayaan, jadi aku akan meladenimu. Bawakan uang 20 juta itu. Begitu kamu membayar biaya keamanannya, kami akan pergi dari sini. Ujar rambut biru itu sambil terkekeh. Aku tidak membawa uang tunai. Sela Valentino dengan datar. Begitu mendengar kata-kata ini, pemilik toko, Angel, si rambut biru dan kawanannya semuanya seakan tersambar petir di siang bolong. Si rambut biru mengusap-usap kepalanya dan bertanya ke Valentino. Kamu ini sedang bergurau denganku, ya? Buat apa? Kamu tidak selevel denganku. 20 juta, kan? Panggil KRI-mu itu ke tempatku untuk mengambilnya. Jawab Valentino dengan santai. Si rambut biru tertegun sejenak, lalu menggertakkan giginya dan menyentak. Sepertinya kamu ini benar-benar sedang bergurau denganku, ya? Angel menarik ujung baju Valentino lagi. Tadi, kan, dia sudah setuju untuk memberikan uang dan pergi dari sini. Kenapa sekarang Valentino malah bertingkah seperti ini? Bahkan jika Valentino mampu mengalahkan para pemuda ini, dia akan memancing harimau keluar dari sarangnya kalau menyinggung Black Tiger Security. Pemilik restoran menghela napas dan kembali mendesak Valentino. Anak muda, sudahlah, kalian pergi saja.
Aku bisa menangani masalah ini sendiri. Betul, pergi saja. Coba kulihat siapa yang berani pergi dari tempat ini. Si rambut biru tiba-tiba berbalik dan menendang pintu restoran. Bam! Pintu restoran langsung ditendangnya sampai tertutup dengan keras. Kemudian, dia pun berjalan menghampiri Valentino dengan murka. Aku benar-benar ingin tahu, sehebat apa kemampuanmu sampai berani mempermainkanku seperti ini? Valentino, jangan lawan dia, jangan bertarung. Bisik Angel secara terus-menerus di telinga Valentino. Valentino tertegun sejenak, lalu menjawab dengan lembut. Oke, kali ini aku tidak akan bertarung. Valentino menatap pemuda berambut biru itu dan berkata, aku menelpon seseorang dulu. Si rambut biru itu berhenti sejenak, lalu memandang Valentino dengan main-main. Kamu sedang meminta seseorang untuk mengirimkan bala bantuan, ya? Atau jangan-jangan kamu sedang meminta orang lain untuk membawakan uangnya kemari? Namun, Valentino hanya mengabaikannya dan terus-terusan mencari-cari nomor telepon seseorang di ponselnya. Ternyata, dia tidak menyimpan nomor telepon Eri, tapi masih ada nomor telepon Ethan di ponselnya. Setelah melihat bahwa Valentino benar-benar sedang menelpon seseorang, si rambut biru pun tidak terburu-buru dan hanya menunggu sambil berdiri tak jauh dari Valentino. Dia penasaran, siapakah orang yang berani mencampuri urusan Black Tiger Security ini? Pemilik restoran hanya bisa menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Halo? Begitu Valentino menelpon nomor itu, panggilannya langsung terhubung. Siapa ini? Terdengar suara Ethan yang serak dan agak tidak sabaran dari ponsel Valentino. Valentino. Jawab Valentino dengan datar. Valen. Ethan sedang duduk di kursinya. Seorang gadis muda yang posisinya setengah berlutut dan berpakaian seksi sedang bekerja keras melayani Ethan di depannya. Karena diganggu orang lain saat sedang bersenang-senang, dia secara alami merasa agak kesal dan tidak sabaran. Namun, begitu mendengar nama Valentino, dia seketika membeku. Telapak tangannya bergetar dan ponselnya hampir terlepas dari genggamannya. Ethan langsung mendorong gadis itu dan bangkit dari kursinya. Kedua tangannya memegang ponselnya dengan erat. Gadis muda yang melihat Ethan memegang ponselnya dengan kedua tangan pun langsung sedikit membungkuk sambil tersenyum. Setelah itu, barulah Ethan setengah berseru ke ponselnya. Tuan Valentino! Gadis itu terkejut, dia tahu betul kekuatan seorang Ethan Sugiharto. Namun, orang yang menelponnya itu mampu membuat Ethan melepaskan segala aktivitasnya dan berdiri hanya untuk menyambutnya. Manusia mengerikan seperti apa Tuan Valentino itu? Para bawahanmu ini tidak jujur. Tutur Valentino dengan santai. Kata-kata Valentino menyambar Ethan seperti petir di siang bolong. Apakah para bawahannya telah memprovokasi Valentino sang dewa kejahatan? Memikirkan hal ini, Ethan panik dan bahkan mulutnya juga gemetaran. Tuan Valentino, tolong jangan bertindak tanpa berpikir panjang atau marah-marah. Apa yang telah terjadi? Tanyakan saja sendiri ke bawahanmu. Jawab Valentino yang tentu saja malas menjelaskan semuanya kepada Ethan. Baik. Kalau begitu, mohon Tuan Valentino berikan teleponnya kepada mereka. Jawab Ethan sambil mengeluh dalam hati, tapi dia mau tak mau tetap bersikap hormat terhadap Valentino. Di restoran mie, Valentino menyerahkan ponselnya kepada pemuda berambut biru itu dan berkata, ada yang ingin berbicara denganmu. Sebelum memberikan ponselnya kepadanya, dia menekan tombol di layar untuk menyalakan pengeras suara. Pemuda berambut biru itu tersenyum menghina dan mengulurkan tangannya untuk menerima ponsel Valentino. Haha, sialan! Aku memang penasaran siapa cecunguk yang kamu minta bantuannya itu. Angel berpikir sambil sedikit mengernyit. Siapa yang ditelepon Valentino? Hendrik kah? Namun, tanggung jawab Hendrik juga seharusnya tidak sampai mencapai Black Tiger Security, kan? Pemuda berambut biru itu meludah dengan jijik, kemudian bertanya ke orang di ujung telepon. Halo, kamu cecunguk asal mana? Aku ini bapakmu, sialan! Teriak Ethan yang emosinya sudah berapi-api. Bahkan suaranya pun berubah karena berteriak begitu. Pemuda berambut biru itu tertegun sejenak, lalu balas memarahi tanpa ragu. Apa? Kalau begitu, aku ini kakekmu, sialan! Pemilik restoran dan Angel merasa ngeri, habis sudah. Tampaknya orang yang ditelepon Valentino itu tidak berguna sama sekali. Sikapnya yang langsung memarahi si rambut biru itu bukannya hanya akan memperbesar masalah. Bajingan, ini Ethan Sugiharto! Teriak Ethan dari ujung telepon.
Kali ini, si rambut biru tidak berani membalas dengan makian lagi. Bab 314, Tuan Besar. Ketika mendengar nama Ethan, pemuda berambut biru itu terkejut lalu tangannya gemetar. Kak Ethan? Teriak pemuda berambut biru itu terbata-bata. Reaksi pemuda berambut biru itu membuat pemilik toko mie tercengang. Begitu juga dengan Angel. Aku ini ayahmu, brengsek. Aku akan membunuhmu. Maki Ethan. Kali ini pemuda berambut biru itu telah mendengar suara Ethan. Sekujur tubuhnya langsung gemetar. Tuan Ethan, aku. Gigi pemuda berambut biru itu terus menggeletuk, membuatnya terbata-bata sampai tidak bisa berbicara. Berlutut kepada Tuan Valentino dan minta maaf. Bersujud, sekarang juga. Ethan lanjut membentak dari ujung telepon. Jangan matikan telepon. Aku mau mendengar sendiri kamu bersujud. Pemuda berambut biru itu dan lainnya terkesiap. Ethan memanggil Valentino, Tuan Valentino. Angel juga tercengang. Valentino dipanggil oleh orang yang bernama Ethan di ujung telepon itu, Tuan Valentino. Meskipun Angel tidak tahu siapa itu Ethan, melihat pemuda berambut itu gemetar ketakutan, maka Ethan pasti seorang tokoh besar dari Black Tiger Security. Tokoh besar seperti dia malah memanggil Valentino Tuan? Bukankah seharusnya Valentino memiliki dendam dengan Black Tiger Security karena soal Rain? Sekarang, kenapa Ethan dari Black Tiger Security malah jadi takut dan hormat sekali pada Valentino? Mata pemilik toko mie langsung terbelalak. Dia dengan terkejut melihat semua ini. Ethan, aku... Pemuda berambut biru itu ragu-ragu. Kamu mau bersujud dan meminta maaf atau kuhajar sampai babak belur saat kamu kembali? Siapa suruh kamu menyinggung Tuan Valentino? Bentak Ethan. Ancaman Ethan membuat wajah pria berambut biru itu dan lainnya memucat. Kemudian, mereka langsung tanpa ragu berlutut di depan Valentino. Bam! Di toko mie yang hening ini, terus terdengar suara lutut mengenai lantai. Dalam sekejap, 6 pemuda itu sudah berlutut kepada Valentino. Mata Angel melebar dengan terkejut. Pemuda-pemuda ini benar-benar berlutut. Sebelumnya mereka masih bersikap galak, seolah-olah mereka adalah penguasa di sini. Sekarang semuanya malah sudah berlutut di depan Valentino. Terdengar suara Ethan lagi dari ponsel. Bersujud! Pemuda berambut biru itu menggertakkan giginya, kemudian bersujud kepada Valentino. Tuan Valentino, kami bersalah. Maafkan kami. Begitu pria berambut biru itu selesai berbicara, Ethan marah lagi. Brengsek! Hanya aku yang boleh memanggil Tuan Valentino. Kalian panggil dia Tuan Besar. Bu! Pria berambut biru itu bersujud lagi. Kemudian dia berseru sambil menggertakkan giginya. Tuan Besar, kami bersalah. Angel tercengang menatap ini semua. Dirinya seperti telah tersetrum. Dia sama sekali tidak bisa membayangkannya kalau kejadian ini bukan dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Zaman sekarang masih ada orang yang akan bersujud untuk meminta maaf. Identitas menakutkan apa yang dapat membuat orang langsung berlutut tanpa perlu menggerakkan jarinya. Pemilik toko mie terkesima karena ternyata Valentino begitu mengerikan, tapi sebenarnya dia tidak begitu terkejut. Pemilik toko mie pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika ada orang yang menyinggung pria berambut biru ini dan teman-temannya. Mereka juga akan memaksa orang itu berlutut. Namun tak disangka, tanpa perlu menggerakkan satu jari pun, Valentino sudah mempunyai kekuatan yang begini besar. Tidak cukup keras, bersujud lagi. Maki Ethan lagi. Valentino melambaikan tangannya. Cukup. Setelah itu, pria berambut biru itu menyerahkan ponselnya dengan hormat kepada Valentino. Dia tampak sangat ketakutan. Tuan Valentino, tolong jangan marah. Kedepannya, aku pasti akan mengurus anak buahku dengan baik. Mereka tidak akan mencari masalah dengan Tuan lagi. Ujar Ethan dengan takut. Pemilik toko mie ini adalah temanku. Aku akan membayar biaya keamanan untuknya. Tidak. Tuan Valentino bicara apa? Teman Tuan adalah temanku juga. Dia tidak perlu membayar biaya keamanan sepeser pun. Selain itu, aku akan menjamin bisnis teman Tuan berjalan dengan lancar. Tuan tenang saja, kata Ethan sambil mengibas-ngibas tangannya. Valentino pun menganggukkan kepalanya. Kemudian dia langsung menutup telepon. Masih tidak mau pergi juga? Valentino melirik pria berambut biru itu. Baik.
Kami akan pergi sekarang juga, sekarang juga. Pria berambut biru itu dan lainnya segera pergi dari toko mie. Saat ini pemilik toko mie baru sadar, kemudian dia langsung berjalan menghampiri Valentino dan berterima kasih padanya. Namun, sekarang pemilik toko mie sangat menjaga sikapnya di depan Valentino. Tadi dia mengira Valentino hanyalah orang biasa, dia tidak menyangka ternyata identitas Valentino begitu menakutkan. Bos, tidak usah sungkan. Kami pergi dulu, kedepannya mereka juga tidak akan menindasmu lagi. Ucap Valentino sambil tersenyum. Aduh, ini benar-benar. Aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih pada kalian. Suara pemilik toko mie itu tercekat. Dia juga terus-menerus menyeka tangannya dengan kain lap. Tidak apa-apa, orang baik selalu mendapat imbalan baik. Terima kasih atas hari ini, kata Valentino sambil melambaikan tangannya. Pemilik toko mie masih terlihat tegang. Ini, kamu sudah membantuku. Aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih padamu. Kalau begitu, lain kali aku dan Angel kemari, kasih kami makanan gratis saja. Bagaimana? Valentino tersenyum dengan penuh arti. Angel juga tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tentu saja dia setuju dengan Valentino. Ini, baiklah, kapanpun kalian datang, aku akan menyambut kalian. Jawab pemilik toko mie sambil mengangguk. Valentino tersenyum, kemudian dia meninggalkan toko mie bersama Angel dan kembali ke mobil. Beritahu aku, kamu suka hotel Cotaneo yang mana? Manapun itu boleh. Tanya Valentino pada Angel dengan serius. Pipi Angel pun merona. Dia sedang meremas-remas tangannya, selain itu perasaannya campur aduk. Akhirnya, Angel menjawab dengan suara yang sangat kecil. Dulu aku pernah mendengar Chloe bilang di Cotaneo ada satu hotel namanya Hotel Paradise. Oke. Jawab Valentino tanpa ragu. Lalu, dia langsung menghubungi Hendrik. Hendrik langsung mengangkat telepon. Ada yang bisa aku bantu, Tuan Muda Valentino? Aku dan Angel sebentar lagi akan ke Hotel Paradise. Jawab Valentino dengan datar. Hendrik tercengang. Namun, dia juga tidak berani banyak bertanya. Dia buru-buru berkata, Tuan Muda Valentino, pemilik Hotel Paradise akan berubah sesegera mungkin. Nanti semua staf akan berbaris untuk menyambut Anda dan Nona Angel. Aku juga akan meminta mereka mempersiapkan barang-barang yang perlu dipersiapkan. Ujar Hendrik dengan hormat. Sebagai tangan kanan Valentino, Hendrik tahu apa yang harus dilakukannya. Bagus. Sahut Valentino. Dia percaya kalau Hendrik tidak akan mengecewakannya. Malam ini tidak hanya penting bagi Angel, tapi juga bagi Valentino. Maka dari itu, malam ini harus menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan Angel. Bab 315, menyamar menjadi Tino. Mendengar Valentino menelpon Hendrik untuk membuat persiapan, di hati Angel pun muncul rasa ingin menantikan hal itu dengan sedikit merasa malu. Namun, dia merasa lebih gelisah. Secara hukum, Angel dan Valentino sudah menjadi suami istri selama 3 tahun, tapi mereka tidak pernah melakukan kewajiban suami istri. Apakah malam ini dia benar-benar akan melakukan kewajiban suami istri dengan Valentino? Semakin dipikirkan, wajah Angel semakin memanas. Telinganya bahkan sampai ikut memerah. Bagaimanapun juga, dia tidak pernah melakukannya. Ayo, kita pergi ke pusat Neo jalan-jalan dulu. Nanti kita baru ke Hotel Paradise. Valentino tersenyum sambil menyalakan mesin mobil. Oke. Jawab Angel dengan suara yang sangat kecil. Setelah Hendrik menerima panggilan Valentino, dia tidak berani menunda-nunda lagi. Dia segera mengatur segalanya secara pribadi. Sejak Hendrik datang ke Cotaneo, dia bisa melihat betapa pentingnya Angel bagi Valentino. Jadi untuk urusan malam ini, Hendrik harus menganggapnya sebagai prioritas utama. Nanti setelah Valentino dan Angel tiba di Hotel Paradise, Hendrik harus menjaminkan kepuasan Valentino. Di suatu kamar VIP klub malam Cotaneo, ada 2 pemuda yang di sisi kiri dan kanan mereka sedang memeluk wanita sambil bersenda gurau. Salah satu pemuda itu adalah Hans yang tadi pagi baru saja bertemu dengan Jenny. Sedangkan pemuda satu lagi juga bukan orang asing, itu adalah Ellen. Haha, Kak Ellen, yang kamu katakan benar. Jenny tidak merasa curiga sedikit pun. Dia terus memanggilku Kak Tino terasa manis sekali. Hans menuangkan segelas anggur sambil tertawa. Seulas senyuman yang penuh arti tersungging di bibir Ellen. Dia merasa senang karena berhasil menyamar menjadi Tino. Awalnya Ellen berencana untuk menambah Jenny dengan akun baru WhatsApp.
kemudian menyamar menjadi seorang pria yang memberikannya hadiah untuk bisa berhubungan dengan Jenny. Tak disangka, Jenny malah langsung memanggilnya Kak Tino. Ellen tentu saja langsung mengiyakannya. Ellen bisa melihat kalau Jenny tidak hanya sekadar menyukai Tino. Kalau dia bisa memperalat hal ini lalu mendapatkan Jenny dengan menjadi Tino, ini adalah mendapatkan sesuatu yang selama ini dimimpikannya. Jenny adalah gadis periang, tapi sebenarnya dia tidak banyak berpikir. Aku bisa memanfaatkannya, dan dia juga tidak akan pernah menyadarinya. Hina Ellen. Ya, aku bisa melihatnya. Setelah dia tahu kalau aku adalah Tino, dia sangat bergantung padaku. Ucap Hans sambil menyengir. Ellen memperingati Hans. Kuperingatkan kamu, sebelum aku mendapatkan Jenny, kamu lebih baik jangan macam-macam dengannya. Setelah aku bermain dengannya, aku baru memperbolehkanmu untuk bermain dengannya. Ellen tentu saja tidak bisa menggunakan identitas Tino untuk bertemu dengan Jenny karena Jenny mengenal Ellen. Namun, itu berbeda dengan Hans. Jenny tidak pernah melihat Hans, begitu juga Tino. Kini, Jenny sudah salah paham dengan identitas mereka, jadi Ellen akan memperalat kesalahpahaman ini untuk melakukan sesuatu. Hans mengangguk. Hehe, Kak Ellen tenang saja. Kemudian, nada Hans berubah menjadi serius saat dia bertanya. Kamu bilang Valentino adalah kakak iparnya Jenny? Aku rasa Valentino bukan orang yang sederhana. Hans mengingat kejadian pagi ini. Dia masih terkejut dengan identitas Valentino. Bahkan kepala toko kafe Hesti bersikap sangat segan kepada Valentino, jadi bagaimana mungkin Valentino adalah orang yang biasa saja? Ellen menjawab sambil mengerutkan keningnya. Aku juga tidak tahu detailnya. Aku hanya tahu kalau dia itu orang tak berguna di kota Neo yang terkenal. Tapi akhir-akhir ini dia mendadak mengenal banyak orang, aku juga tidak tahu kenapa. Hans merasa sedikit cemas. Dia pun bertanya. Kak, kalau kita berbuat apa-apa pada Jenny, apakah dia akan melepaskan kita? Hai MPH. Memangnya kenapa kalau dia mengenal beberapa orang? Aku juga mengenal Tuan Mario. Tapi apakah aku ini Tuan Mario? Hanya karena dia mengenal bos besar, dia mengira dirinya adalah bos besar. Lagi pula, Jenny sendiri yang bersedia. Jangankan Valentino, bahkan ibunya Jenny tidak mempunyai hak untuk ikut campur. Kalau kamu takut, aku bisa mencari orang lain. Tapi, nanti jangan bilang aku meninggalkanmu. Ucap Ellen dengan ketus. Meskipun identitas Valentino tidak sederhana, Ellen tidak akan menghentikan rencananya. Tidak, tidak. Kalau aku dapat bermain sekali dengan wanita cantik seperti Jenny, aku akan mati tanpa penyesalan. Demi wanita cantik, aku rela mati. Haha. Kata Hans sambil mengibas-ngibas tangannya. Ellen mendengus, dalam hati dia berpikir, Valentino, Jenny, kali ini kalian akan membayar semuanya. Piak! Ellen langsung meneguk habis anggurnya. Warna anggur yang berwarna merah menodai giginya, dan ekspresi Ellen terlihat sangat ganas. Di pusat kota Neo, Valentino dan Angel sedang duduk di bagasi mobil menghadap ke perairan sambil menikmati pemandangan malam. Awalnya Angel terlihat sedikit tegang, tapi beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan menyandarkan kepalanya ke bahu Valentino. Ini adalah pertama kalinya Angel melakukan ini. Dulu Angel merasa iri kepada wanita lain karena mereka bisa bersandar pada bahu yang lebar dan tegap. Namun, sekarang dia sendiri juga bisa melakukannya. Tangan kiri Valentino sedang menggenggam tangan kanan Angel. Di masing-masing pergelangan tangan mereka terdapat sebuah gelang kecil. Pada pelat gelang yang melingkari pergelangan tangan Valentino, terukir inisial A. Sedangkan pada pelat gelang Angel yang menghiasi pergelangan tangan putihnya terdapat ukiran inisial V. Ketika kedua tangan mereka bersatu, ia membentuk VA. Tadi ketika mereka melewati sebuah toko perhiasan kecil, Angel meminta untuk membeli gelang ini. Walaupun gelang-gelang ini murah, Angel menyukainya, ini saja sudah cukup. Tidak ada yang berbicara. Keduanya dengan tenang menikmati kehangatan dan keheningan ini. Tiba-tiba, sebuah nada dering ponsel memecahkan suasana mereka. Angel segera duduk tegak lalu mengeluarkan ponsel dari tasnya. Orang yang menelponnya adalah Mary. Valentino pun tersenyum lalu berkata, "Kebetulan sekali, beritahu ibu kalau malam ini kita tidak akan pulang." Angel memelototi Valentino dengan kesal, kemudian dia buru-buru mengangkat panggilan. "Ibu!" Tidak menunggu Angel berbicara, Mary langsung bertanya dengan cemas. "Angel, di mana kalian? Apakah kamu sedang bersama Valentino? Apakah Jenny juga sedang bersama kalian?" "Apa?"
Angel tercengang. Dari nada bicara Mary, Angel dapat merasakan kalau ibunya sedang merasa gelisah. Valentino mengerutkan alisnya, sampai sekarang belum ada kabar dari Jenny. Dia masih keluar bersama Hans. Kenapa Jenny masih belum pulang? Ponselnya juga dimatikannya. Apa dia sedang bersama kalian? Tanya Mary dengan khawatir. Angel segera turun dari bagasi. Dia berjalan ke samping lalu berkata, "Ibu, jangan panik. Ada apa? Beritahu aku pelan-pelan. Sekarang aku tidak bisa menghubungi Jenny. Kenapa ini? Biasanya jam segini seharusnya dia sudah pulang. Kemana dia pergi?" Mary semakin merasa panik. "Ibu jangan panik. Sekarang kami pulang, ya?" Sahut Angel. Kemudian dia segera membalikkan badannya. Bab 316, 1000 alasan. Angel merasa sangat dilema. Dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan hal ini kepada Valentino. Akan tetapi, begitu Angel berbalik, dia menyadari kalau Valentino sudah duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mesin mobil. Melihat Angel sudah mengakhiri panggilan, Valentino berseru, "Ayo pulang." Angel pun tercengang. Awalnya dia mengira harus menjelaskan lagi kepada Valentino. Namun, tak disangka ternyata Valentino sangat memahaminya. Angel segera naik ke kursi penumpang. Kemudian dia dengan segan berkata, "Valentino, aku..." Sebenarnya Valentino merasa sedikit kecewa, tapi dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku bahkan sudah menunggu selama 3 tahun. Tunggu sebentar lagi bukan masalah." "Baiklah." Angel mengangguk. Dia merasa dirinya semakin menyukai Valentino. Angel merasa Valentino begini berarti dia benar-benar menyukai Angel, bukan hanya tubuhnya. Dalam perjalanan pulang, Valentino menghubungi Hendrik. "Tuan Valentino, kapan Anda dan Nona Angel pergi ke sana? Begitu Anda menyatakannya, pihak hotel akan langsung mempersiapkan diri," ujar Hendrik dengan hormat. "Selain itu, bantu aku mencari adik Angel," jawab Valentino. Hendrik tentu saja langsung menyetujui Valentino. Di rumah Angel. Setelah Angel membuka pintu, dia melihat Mary dan David sedang di ruang tamu. Dia pun langsung bertanya, "Ibu, apa Jenny ada memberitahumu kemana dia pergi? Tadi sore dia bilang padaku dia mau bertemu dengan temannya, tapi kenapa sampai sekarang dia belum pulang juga?" Mary tiba-tiba berdiri lalu berkata, "Oh, iya. Saat Jenny keluar, Valentino juga ada di rumah." Valentino mengangguk. Mary tidak tahu, tapi Valentino tahu kalau Jenny telah pergi untuk bertemu dengan Hans. Pada saat ini, telepon dari Hendrik masuk. "Aku mengangkat telepon sebentar," ucap Valentino. Kemudian dia berjalan ke balkon. Hendrik langsung melapor. "Tuan muda Valentino, adik Nona Angel sudah dalam perjalanan pulang. Kira-kira dalam 5 menit dia sudah sampai rumah." "Baik. Tidak terjadi apa-apa, kan?" tanya Valentino. "Tidak, dia hanya pergi berjalan-jalan sama seorang wanita," jawab Hendrik. Kemudian, dia berkata, "Tuan muda Valentino, saya telah menyelidiki latar belakang Hans Lenardi sesuai arahan Anda. Keluarganya lumayan berada, tapi mereka bahkan tidak termasuk dalam 30 besar keluarga kaya di kota Nio." Valentino menganggukkan kepalanya. Selama dia sudah tahu latar belakang Hans, itu sudah cukup. Jenny berpacaran dan berteman dengan siapa? Tentu saja Valentino tidak akan ikut campur karena itu adalah kebebasan Jenny. Namun, Valentino pasti tidak akan membiarkan Jenny berteman dengan orang yang asal-usulnya tidak jelas. Kini karena Valentino sudah tahu kebenarannya, dia merasa tenang. Setelah merokok 1 batang, Valentino mendorong buka pintu balkon lalu berjalan masuk. Angel menatap Valentino dan berkata, "Valentino, aku akan menunggumu di rumah. Kamu pergi mencari Jenny sebentar." Valentino terdiam sejenak, lalu dia menjawab, "Tidak perlu. Seharusnya sebentar lagi dia pulang." Setelah Valentino selesai berbicara, Mary langsung menoleh. Dia menatap Valentino dengan marah. "Seharusnya? Sekarang sudah malam sekali, tapi Jenny masih belum pulang. Kami menyuruhmu mencarinya. Kenapa kamu malah menolak? Bagaimanapun juga, Jenny adalah adik Angel, dia termasuk adikmu juga. Apa kamu tidak khawatir sedikit pun?" Sekarang Mary merasa sangat gelisah. Jadi ketika dia melihat Valentino tidak mau pergi mencari Jenny, dia pun semakin frustasi dan mulai marah-marah. "Ibu, tenang. Jenny sebentar lagi sampai rumah."
Valentino merasa tak berdaya. Kabar dari Hendrik tidak mungkin salah. Diam! Aku tahu kamu tidak menyukai Jenny, tapi bagaimanapun juga, dia adalah keluarga kita. Sekarang sudah malam sekali, tapi dia masih belum pulang. Menyuruhmu pergi mencarinya, kamu malah 1000 alasan. Apa kamu pernah peduli pada Jenny? Kalau kamu peduli padanya, peduli pada keluarga kita, kamu tidak akan menolak. Pada saat ini, Mary merasa sangat marah. Dia sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Valentino dan terus berteriak. Sedangkan kini David juga sedang menatap Valentino dengan tidak senang. Selama 2 hari ini, hubungan Valentino dengan Jenny memang tampak renggang dan dingin. Namun meskipun begitu, mereka adalah satu keluarga. Valentino bahkan tidak bersedia untuk pergi mencari Jenny, David pun merasa sedikit kesal. Angel ragu-ragu sejenak, kemudian akhirnya dia memilih untuk mempercayai Valentino. Dia yakin kalau Valentino bukan orang yang seperti itu. Angel menarik Valentino lalu bergumam. Valentino, ibu hanya sedang panik. Jangan masukkan kata-katanya dalam hati, ya? Iya, tidak apa-apa. Valentino menganggukkan kepalanya. Lagi pula, dia sudah sering disalahpahami. Selama 3 tahun ini, dia sudah terbiasa. Meskipun akhir-akhir ini Mary dan lainnya bersikap baik pada Valentino, karena dia membeli rumah dan mobil baru, sebenarnya mereka masih menjaga jarak dengan Valentino. Terutama Mary, sebenarnya kesannya terhadap Valentino sudah mendarah daging. Kalau sedang tidak ada masalah, Mary baik pada Valentino. Akan tetapi, begitu mereka bertemu dengan masalah, Valentino menjadi pelampiasannya. Angel, kamu masih menghiburnya. Apa kamu tidak mengkhawatirkan adikmu? Mary semakin marah. Aduh, ibu. Waktu perjalanan pulang, Valentino sudah menelpon orang untuk mencari Jenny. Valentino pasti sudah mendapat kabar, jadi kita tidak perlu terlalu cemas. Jelas Angel sambil mengerutkan keningnya. Hai MPH, sekarang karena hubungan kalian sudah semakin mesra, jadi kalian bekerja sama untuk membuatku marah, ya? Kalau kalian tidak mau pergi, aku akan pergi sendiri. Mary memelototi Angel dan Valentino dengan marah. Kemudian, dia membalikkan badannya dan berjalan ke arah pintu. Klik. Tepat pada saat ini, ada seseorang yang membuka pintu dari luar dengan kunci. Setelah itu, Jenny berjalan masuk. Mary tercengang, dia langsung berhenti. Tadi Valentino mengatakan kalau Jenny sudah mau pulang. Ternyata dia benar. Ketika Jenny melihat semua orang sedang di ruang tamu lalu suasananya terasa sedikit tegang, dia pun terdiam. David segera menghampiri Angel lalu bertanya. Jenny, kemana kamu pergi? Kenapa ponselmu dimatikan? Tadi aku keluar bersama dengan Feli dan baterai ponselku sudah habis. Kalian? Tanya Jenny dengan curiga. Mary mendengus lalu berkata. Hai MPH, karena kamu telat pulang, tentu saja kami mengkhawatirkanmu. Kami menyuruh seseorang pergi mencarimu, tapi dia malah 1000 alasan. Akhirnya aku sudah mengerti. Valentino merasa sakit kepala. Dia sama sekali tidak bisa menjelaskan hal ini. Ibu, tadi kan aku sudah bilang. Saat perjalanan pulang, Valentino sudah meminta orang untuk mencari Jenny. Tadi orang itu pasti sudah menghubungi Valentino. Ujar Angel sambil mengerutkan alisnya. Mary menoleh ke Jenny. Oh, ya? Jenny, tadi apa ada orang mencarimu? Jenny tersenyum lalu menjawab dengan jujur. Tidak ada sih. Dalam hati, Jenny semakin merasa kesal pada Valentino. Kalau bukan karena hubungannya dengan Valentino, hari ini kencan Jenny dengan Kak Tino pasti tidak akan berakhir dengan cepat. Namun, karena kemunculan Valentino, kencannya yang awalnya berjalan baik pun hancur. Sudah dengar belum? Valentino ada menyuruh siapa pergi mencari Jenny? Tadi kalau tidak mau pergi mencari Jenny, ya langsung katakan saja. Untuk apa kamu membodoh-bodohi orang dengan membuat 1000 alasan? Bab 317, uangnya dari mana? Sudah kuduga, Valentino, kamu sama sekali tak menganggap kami sebagai keluarga sendiri, kan? Atau karena belakangan ini kamu sudah membeli mobil dan rumah, jadi kamu menganggap dirimu sebagai kepala keluarga dan meremehkan kami? Saat ini Mary membentak Valentino seperti anjing gila. Valentino mengernyit, dia tidak menyangka ternyata Mary begitu membencinya. Apakah membeli mobil dan rumah itu salah? Ibu, jangan hanya membahas soal mobil dan rumah. Kenapa ibu tidak bertanya padanya? Dari mana datangnya uang untuk membeli semua itu? Ujar Jenny dengan nada sinis.
Setelah mendengar Valentino tidak ingin keluar mencarinya, Jenny semakin percaya terhadap perkataan Robert. Bagaimanapun juga, Valentino tidak bermarga Kusuma. Mana mungkin dia mementingkan masalah keluarga Kusuma. Apa maksudnya? Dari mana uangnya? Tanya Mary tercengang. David, Angel dan Valentino melihat ke arah Jenny. Mereka semua tidak mengerti dengan maksud perkataan Jenny. Hehe, tentu saja dia mengambil keuntungan dari orang lain. Valentino, kamu kira kamu bisa merahasiakan hal itu dari semua orang? Tapi kamu tak bisa merahasiakannya dariku. Ujar Jenny dengan penuh makna. Semua ini kubeli dengan uangku sendiri. Jawab Valentino. Villa seharga 12 miliar dan Bentley seharga belasan miliar. Semua itu kamu beli dengan uang sendiri. Apa kamu percaya pada perkataanmu sendiri? Kalau kamu memang sekaya itu, bagaimana mungkin kamu melibatkan kami hingga menjadi bahan tertawaan seluruh kota Neo dan menjadi kerabat keluarga Kusuma yang paling diremehkan? Ujar Jenny pada Valentino dengan tegas. Semua orang memandang ke arah Valentino dan ingin mendengar penjelasannya. Valentino terdiam selama belasan detik. Kalau bukan karena campur tangan dari keluarga Wijaya, apa Valentino masih perlu bersikap rendah hati? Sama sekali tidak perlu. Sekarang Valentino bukan hanya merupakan anggota keluarga Wijaya di kota Kamar, tetapi dia juga memiliki banyak aset pribadi di kota Neo. Kalaupun tidak mengandalkan status sebagai anggota keluarga Wijaya di kota Kamar, kemampuan Valentino saat ini juga sungguh menakjubkan. Namun, sekarang kedua status ini tidak bisa digunakan. Karena ada batasan dari keluarga, status sebagai anggota keluarga Wijaya tidak boleh dibeberkan sesuka hati. Selain itu, agar tidak diketahui oleh keluarga, Valentino juga tidak boleh membeberkan soal aset pribadinya. Jadi, sementara ini Valentino hanya bisa bersabar. Aku akan memberi kalian jawabannya setelah sebulan. Ujar Valentino sembari menggeleng. Setelah sebulan? Setelah sebulan, takutnya keluarga Kusuma sudah bermarga Wijaya. Ujar Jenny sembari tertawa dingin, lalu kembali ke kamarnya. Di ruang tamu, Mary dan David saling menatap, lalu memandang ke arah Valentino sembari bertanya dengan ekspresi masam. Valentino, apa maksud perkataan Jenny? Tidak tahu. Ujar Valentino sembari merentangkan tangannya. Valentino benar-benar tidak tahu kenapa belakangan ini sikap Jenny padanya semakin buruk. Valentino merasa Jenny seharusnya salah paham padanya dan kesalahpahaman ini semakin mendalam. Mary dan David tampak bingung, tetapi Angel sepertinya bisa menebaknya. Yang dikatakan Jenny seharusnya tentang kecurigaannya bahwa Valentino ingin mengambil alih grup Kusuma yang dibicarakan dengan Angel beberapa hari yang lalu. Sekarang Angel juga agak ragu. Di satu sisi ada grup Kusuma yang merupakan hasil jeripayah adik kandung dan kakeknya sendiri. Di sisi lain ada suaminya, Valentino. Kalau dulu, Angel pasti percaya pada Jenny tanpa ragu dan langsung menyalahkan Valentino. Namun, sekarang Angel sudah mulai menerima Valentino, jadi tentunya dia tidak akan bertindak seperti itu. Valentino, apakah kamu melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Kusuma? Tanya Mary. Tidak. Jawab Valentino dengan tenang. Valentino memang diam-diam melakukan banyak hal, tetapi dia tidak melakukan hal yang merugikan keluarga Kusuma. Jadi, Valentino bisa menjawab dengan tenang. Berani-beraninya kamu bilang tidak? Kamu pikir aku tidak mengerti maksud Jenny? Asal kamu tahu. Ibu, kalau kalian bertengkar lagi, sekarang aku akan pergi dari rumah bersama Valentino. Tak menunggu Mary selesai berbicara, Angel langsung membentak. Ekspresi Angel sangat tegas, sama sekali tidak mirip bercanda. Mary tampak masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditahan oleh David. Humph, sepertinya Valentino sudah mencuci otakmu. Ujar Mary dengan marah, lalu masuk ke kamar. Sekarang hanya tertinggal Valentino dan Angel di ruang tamu. Valentino, aku tahu kamu memang menyuruh orang mencari Jenny. Ujar Angel setelah menghela napas. Tidak masalah. Beri aku sedikit waktu, aku akan membuktikan semuanya. Valentino mengerut pelipisnya karena merasa pusing. Angel menghela napas, lalu mengangguk dan berkata, Beberapa hari ini Jenny kenapa? Aku merasa beberapa hari yang lalu sikapnya padamu masih baik, tapi 2 hari ini tiba-tiba menjadi buruk. Aku ingin bertanya padanya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Apakah kalian bertengkar? Angel merasa tak berdaya dalam hal ini. Dia dan Jenny sangat akrab, tetapi karena sudah dewasa, jadi ada banyak hal yang tidak bisa dibicarakan secara langsung. Ada masalah tertentu, meski Angel merasa bingung, dia juga tidak bisa menanyakannya.
Tidak, kok. Apa belakangan ini dia bersikap aneh? Ujar Valentino sembari menggeleng. Bersikap aneh? Sepertinya. Angel berpikir sejenak, lalu lanjut berkata. Belakangan ini dia sering mengungkit Kak Tino. Aku tidak tahu apakah dia sudah menambahkan Kak Tino sebagai teman di media sosial. Tidak mungkin. Ujar Valentino tanpa ragu sembari mengayunkan tangannya. Tino adalah Valentino. Kalau dia sudah menambah Jenny sebagai teman di media sosial, mana mungkin dia sendiri tidak tahu. Hanya saja, setelah selesai berbicara, Valentino merasa ada yang tidak beres, dia pun segera memandang Angel. Sesuai dugaan, Angel sedang menatap Valentino dengan curiga dan tentunya hal ini membuat Valentino merasa canggung. Valentino dan Angel saling bertatapan beberapa detik, lalu berdeham sembari mengalihkan pandangannya. Valentino, kamu tahu Tino itu siapa? Bagaimana kamu tahu bahwa Jenny tidak menambahkan Tino sebagai teman? Tanya Angel dengan curiga. Aku sempat mendengar Jenny menceritakannya. Dia bilang Tino adalah orang kaya dalam ruang siaran langsungnya. Valentino segera memutar otak dengan cepat dan menjelaskan secara paksa. Angel malah percaya karena beberapa hari ini Jenny memang sering mengungkit tentang Kak Tino. Jadi tak heran kalau Valentino kedengaran. Tapi kenapa kamu begitu yakin bahwa mereka tidak berteman di media sosial? Tanya Angel. Sepertinya Jenny sudah punya pacar. Hari ini ketika melewati sebuah kafe, aku melihat Jenny sedang bersama seorang pria di dalam kafe. Valentino tak berdaya, dia terpaksa menceritakan hal ini. Jenny sudah punya pacar, tentunya dia tidak mungkin menyukai Kak Tino lagi, kan? Oh ya? Angel tercengang, lalu bertanya dengan penasaran. Cepat beritahu aku. Apakah pria itu tampan? Apakah dia terlihat baik? Bab 318, siapa yang lebih terampil? Jenny sikapnya ceroboh dan polos, kalau bertemu pria brengsek, dia pasti akan rugi. Angel tampak sangat mengkhawatirkan masalah Jenny. Waktu itu jaraknya agak jauh, jadi aku tidak melihatnya dengan jelas. Jawab Valentino. Valentino tidak menyukai Hans karena Hans sangat sombong, tetapi kalau Jenny suka, tidak ada yang bisa melarangnya. Baiklah. Angel mengangguk dengan tak berdaya. Angel melihat jam pada ponsel, lalu dia pun bersiap untuk kembali ke kamar. Pada saat bersamaan, Valentino juga memandang ponsel Angel. Sebuah ponsel Android berwarna merah muda yang cat pada bagian pinggirannya sudah banyak yang terkelupas. Valentino menghela napas dalam hati. Dia pernah bilang bahwa ingin memberikan Angel barang terbaik, tetapi sekarang ponsel Angel bahkan belum diganti. Valentino merasa dia lalai dalam hal ini. Angel, sudah berapa lama kamu memakai ponsel ini? Tanya Valentino secara tiba-tiba. Sekitar 3 tahun. Selama tidak rusak, bisa dipakai terus. Jawab Angel dengan acuh tak acuh sembari melihat ponselnya. Besok aku akan membawamu pergi membeli ponsel baru. Ujar Valentino. Setelah mendengarnya, Angel tercengang dan penuh ekspektasi, tetapi dia langsung berkata sembari menggeleng. Jangan! Jangan mengira bahwa kamu punya villa, jadi sudah punya uang. Sebaiknya kamu pikirkan cara untuk membayar uangnya. Bukankah kamu bilang kalau kamu hanya membayar uang mukanya sebesar 2 miliaran? Masih ada banyak cicilan yang perlu dibayar, rasanya beban ini sangat berat. Tapi tidak masalah, aku akan menemanimu untuk membayar semua sisanya. Ujar Angel sembari mengedipkan matanya. Oh ya Valentino, belakangan ini kamu tidak pergi kerja, tidak boleh seperti itu. Kalau tidak kerja, bagaimana kita membayar sisanya? Besok ikut aku pergi ke kantor, aku akan mengatur pekerjaan untukmu. Ujar Angel dengan serius. Om, belakangan ini aku sedang mempelajari sebuah proyek bersama Danu, jadi sementara tidak perlu pergi kerja. Valentino terdiam sejenak, lalu menjelaskan. Baiklah. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Masalah malam ini, lain kali akan kuberikan kompensasi. Angel mengatakannya dengan wajah tersipu. Tak menunggu Valentino membalasnya, dia langsung berdiri lalu masuk ke kamar. Valentino menggeleng, dia sudah bertekad untuk membeli ponsel untuk Angel besok, lalu dia pun berbaring di sofa. Begitu kembali ke kamar, Angel melihat Jenny sedang berbaring telungkup di kamar, sembari ngobrol lewat pesan teks dengan seseorang. Jenny, belakangan ini kamu kenapa? Kenapa sikapmu sangat buruk pada Valentino? Angel menghela napas lalu bertanya.
Aduh, Kak, jangan membahas dia lagi. Merusak suasana hatiku. Lebih baik ceritakan tentang Kak Tino. Hari ini aku sudah bertemu dengannya. Dia sangat tampan. Jenny duduk di kasur, lalu berkata dengan semangat. Hari ini kamu pergi bertemu dengannya? Angel bertanya dengan suara yang lebih keras. Esti, jangan sampai didengar oleh ibu. Jenny segera memberi kode untuk kecilkan suara. Kamu ini, kenapa sembarang bertemu dengan orang yang kamu kenal lewat media sosial? Angel menatap Jenny dengan khawatir. Tetapi Jenny sama sekali tidak bisa mendengarnya. Sekarang seisi otaknya penuh dengan bayangan Hans. Kak, kamu tidak tahu, dia sangat dewasa. Dia membantuku menarik kursi dan menambahkan gula ke dalam kopiku. Ujar Jenny sembari tersenyum manis. Angel tiba-tiba teringat pada perkataan Valentino, lalu dia pun bertanya. Orang yang kamu temui hari ini adalah Tino. Iya, kenapa? Jenny tampak heran. Tidak apa-apa. Angel berpikir sejenak. Dia memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut karena ini adalah masalah pribadi Jenny. Kak, kalau Valentino punya setengah dari sikap kedewasaan seperti Kak Tino, aku tidak mungkin meremehkannya. Jenny mencebikkan bibirnya. Hai MPH, aku merasa Valentino jauh lebih baik dari Kak Tinomu itu. Dalam hal ini, Angel tidak ingin mengalah. Ish, bagaimana kalau kita cari waktu untuk duduk bersama dan bertanding? Ujar Jenny tidak sudi. Siapa takut? Pokoknya dalam hatiku, Valentino adalah pria terbaik. Ujar Angel dengan tegas. Pas sekali. Besok Kak Tino mengajakku untuk bertemu. Aku akan membawamu pergi melihatnya. Lihat apakah dia jauh lebih baik dari Valentino. Jenny mencebikkan bibirnya. Lupakan saja, aku tidak berminat untuk menjadi nyamuk. Ujar Angel sembari menggelengkan kepala. Kalau begitu, aku akan mencari waktu untuk mengajak Kak Tino kemari. Kita suruh ibu yang menilai siapa yang lebih baik. Ujar Jenny tidak mau mengalah. Baik. Angel menyetujuinya tanpa ragu. Keesokan harinya. David ingin keluar. Mary bersikeras untuk menyuruh David menggunakan mobil Bentley Mulsanne milik Valentino. Namun, Valentino tidak keberatan karena hal seperti itu tidak akan menimbulkan dampak baginya. Valentino malah merasa mengendarai mobil seperti itu terkesan terlalu pamer, tidak sesuai dengan sifat rendah hatinya. Sebab itu, seusai sarapan, Valentino mengendarai mobil murah sewaannya menuju kota Neo. Ponsel Angel sudah digunakan selama 3 tahun, sudah seharusnya diganti dengan yang baru. Sepertinya sejak menikah, Angel jarang membeli sesuatu, baik pakaian atau kosmetik, semuanya harganya sangat murah. Karena dulu Valentino tidak kerja, tidak punya penghasilan. Sedangkan Angel bekerja keras di grup Kusuma, tetapi hanya menerima gaji yang sama seperti karyawan magang, jadi kehidupan mereka sangat ketat. Tetapi sekarang sudah berbeda. Mulai sekarang semua itu akan berubah. Valentino ingin Angel menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Hari ini Valentino ingin memilih sebuah ponsel untuk Angel. Dia merasa Angel pasti akan sangat senang. Di Jalan Jamrud Kota Neo. Jalan Jamrud merupakan jalan komersial yang sangat ramai. Di sini menjual berbagai pakaian bermerek dan barang elektronik, intinya sangat makmur. Sekarang masih pagi, tetapi jalanan sudah penuh dengan orang, tampak sangat ramai. Valentino melihat sebuah toko yang menjual ponsel. Dia memarkirkan mobilnya di depan dan ingin masuk untuk melihat. Namun, di saat hendak turun dari mobil, Valentino mencium aroma kopi yang sangat harum. Ternyata ada sebuah kafe di sekitar sana. Valentino tiba-tiba teringat pada Ido. Sekarang Ido agak cacat, tetapi sama sekali tidak sulit baginya untuk mengurus sebuah kafe. Saat ini di kota Neo masih ada banyak orang seperti Ido. Semua itu dipilih dengan cermat oleh Hendrik dan mereka sangat setia pada Valentino. Valentino tidak mengenal mereka, tetapi mereka selalu ingat bahwa mereka adalah anak buah Valentino. Berpikir sampai sini, Valentino tiba-tiba merasa dia ingin memberikan sesuatu kepada mereka. Valentino merasa dia bisa sekaligus membeli ponsel untuk masing-masing anak buahnya. Meski tidak terlalu berharga, tetapi ini menunjukkan niat dari Valentino. Valentino berpikir sejenak, dia tidak menelpon Hendrik, melainkan menelpon Danu. Valentino tidak ingin mengganggu Hendrik karena sekarang Hendrik diawasi oleh Marco, jadi dia agak susah untuk melakukan sesuatu. Belakangan ini Marco semakin menjadi-jadi, sepertinya dia ingin sepenuhnya mengendalikan Maple Rain Real Estate. Bab 319, aku mau 200 ponsel. Namun, sekarang Valentino tidak berminat untuk menghiraukan Marco. Setelah semua urusan selesai dan rencana meteor sudah memenuhi seluruh kota Neo,
orang pertama yang ingin dihajar Valentino adalah Marco. Danu, sekarang rencana Meteor sudah ada berapa toko dan penanggung jawab? Begitu Danu menjawab telepon, Valentino langsung bertanya tanpa basa-basi. Kak Valentino, ditambah dengan pusat kebugaran Maple Dawn, kita memiliki 183 toko dan ada sekitar 200 penanggung jawab. Jawab Danu dengan segera. Masih belum cukup, terus kembangkan. Rencanaku adalah membangun 500 toko di kota Neo. Paham? Ujar Valentino setelah berpikir sejenak. Paham. Kak Valentino, besok akan ada 10 toko yang dibuka di kota Neo. Ujar Danu dengan serius. Valentino mengangguk, targetnya adalah 500 toko. Sebenarnya dia tidak memerlukan toko sebanyak itu untuk memenuhi seluruh kota Neo. Namun, dalam waktu sebulan, sebaiknya dikembangkan sebanyak mungkin. Valentino menyimpan ponselnya, lalu berjalan menuju sebuah toko ponsel. Melihat logo di toko ponsel, Valentino mengernyit. Toko ponsel itu adalah ponsel merek luar negeri. Valentino tidak terlalu menyukai merek ini. Di sekitar sini ada sekitar 5 atau 6 toko ponsel. Toko lainnya ada kegiatan diskon dan pemberian hadiah. Hanya toko ini yang tidak ada kegiatan apapun sehingga memberi kesan yang sangat arogan. Bagaimanapun juga, harga ponsel merek ini tidak murah, jadi mereka memang punya modal untuk arogan. Valentino berpikir sejenak, lalu berjalan menuju toko ponsel merek lokal. Karena ada diskon, jadi di dalam toko ada lumayan banyak orang sehingga kelihatan ramai. Banyak pegawai yang sedang memperkenalkan fitur ponsel kepada pembeli sehingga mereka bahkan tak sempat untuk melayani Valentino. Akan tetapi karena itulah, Valentino bisa memilih dengan tenang. Dia memilih ponsel sendirian di dalam toko. Angel harus memakai ponsel yang feminin dan anggun, agar cocok dengan karismanya, pikir Valentino. Pak, butuh ponsel yang seperti apa? Akhirnya ada seorang pegawai menyempatkan waktu dan berjalan ke hadapan Valentino, lalu bertanya lewat konter yang terbuat dari kaca. Aku ingin memilih satu model ponsel untuk wanita dan satu model ponsel umum. Jawab Valentino setelah berpikir sejenak. Coba lihat model terbaru ini, bagian belakangnya menggunakan kaca koko warna ungu fluorescence, sangat cocok untuk wanita. Ujar pegawai itu sembari menunjuk salah satu model ponsel. Bisa dikeluarkan? Valentino melihat sekilas, dia juga merasa bagus. Bapak lihat-lihat dulu, kalau sudah pasti mau, akan kuambilkan untukmu. Sekarang sangat sibuk. Desak pegawai itu. Valentino menggelengkan kepala, lalu berkata, Baiklah, aku mau yang ini, lalu aku juga mau yang warna hitam di sampingnya. Mendengar perkataan ini, mata pegawai itu berbinar karena dia bisa mendapat komisi yang lumayan tinggi kalau langsung menjual 2 ponsel. Jadi, dia pun segera mengambil kunci untuk membuka konter ponsel. Pak, 2 model ini masing-masing 1. Tanya pegawai itu dengan ekspresi senang. Bukan, model wanita itu aku mau ambil 1, model warna hitam itu ambil 200 buah dulu. Ujar Valentino dengan nada datar. Baik, 2, apa yang kamu katakan? Pegawai itu mengangguk, tetapi di saat hendak membuka konter, dia sontak berhenti bergerak, lalu menatap Valentino dengan ekspresi tidak percaya. Karena terlalu terkejut, suaranya menjadi agak keras sehingga menarik perhatian banyak orang. Aku bilang aku minta yang model warna hitam itu 200 buah. Apakah barangnya masih ada? Valentino mengulang permintaannya. Pegawai itu tercengang selama 3 detik, lalu kembali menutup konter sembari berkata, Pak, sekarang aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Tolong jangan mempermainkan orang. Valentino mengernyit lalu berkata, Aku serius ingin membeli 200 ponsel. Kamu tidak bercanda? Tempat kami bukan tempat grosir ponsel. Kalau kamu butuh ponsel sebanyak itu, mana mungkin datang membelinya di tempat kami? Ujar pegawai itu dengan nada kesal. Terlalu ribet kalau harus menghubungi pabrik, jadi kalau kalian ada barangnya, aku langsung beli di sini saja. Ujar Valentino. Pegawai itu mencebikkan bibirnya. Siapa yang sebodoh itu? Hingga bersedia mengeluarkan lebih banyak uang hanya agar lebih praktis. Bukan seperti ini caranya menghamburkan uang. Toko mereka pernah menerima pesanan seperti ini yang dibeli oleh perusahaan besar untuk dibagikan kepada karyawan mereka. Tetapi harganya dinegosiasikan langsung dengan pabrik dan perlu dipesan terlebih dahulu. Sama sekali tidak ada orang yang langsung meminta 200 ponsel yang sudah tersedia di toko. Sulit untuk dipercaya kalau Valentino bukan sedang bercanda. Terlebih lagi, semua orang yang memberikan hadiah kepada karyawan adalah bos besar yang sangat kaya.
Dilihat dari penampilannya saja sudah tahu kalau orang itu bukan orang biasa. Valentino berpakaian bersih, tetapi tidak ada satu pun yang bermerek, jadi sudah pasti bukan seorang bos. Pak, sekarang kami sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bercanda denganmu, jadi sebaiknya kamu lihat-lihat ke tempat lain saja. Ujar pegawai itu dengan muka kesal. Kali ini, semua orang bisa mendengarnya, jadi mereka menoleh ke arah Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya, dia pun hendak pergi ke tempat lain. Pak, tunggu sebentar. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian jas berjalan dengan cepat menghampirinya. Pak Hasan! Pegawai itu menyapa dengan hormat. Apa yang terjadi? Aku melihatmu sedang mengusir pembeli. Apakah kamu tidak tahu kalau pembeli adalah tamu terhormat? Ujar Hasan sembari mengernyit. Banyak pembeli dalam toko juga memandang ke arah mereka, karena kalau karyawan toko sampai mengusir pembeli, itu memang agak keterlaluan. Pak Hasan, kamu tidak tahu? Aku yakin dia pasti datang untuk mempermainkan kita. Ujar pegawai itu. Apa yang terjadi? Tanya Hasan sembari melirik Valentino. Dia bilang dia mau membeli 200 ponsel yang langsung tersedia di toko. Apakah ini tidak termasuk bercanda? Jawab pegawai itu dengan nada sinis. Begitu mendengar perkataan ini, semua orang di toko ponsel pun terdiam. Mereka memandang ke arah Valentino dengan mata terbuka lebar. Apaan ini? Dia ingin membeli 200 ponsel sekaligus dan minta barang yang langsung tersedia? 200 ponsel? Pak Hasan juga membelalakan matanya, lalu kembali menatap Valentino. Setelah mengamati Valentino dengan cermat dan melihat kunci mobil di tangan Valentino, Pak Hasan sudah bisa menebaknya. Pakaiannya tak sampai 2 juta, mobilnya juga hanya kisaran 200 juta. Orang seperti ini mungkin merupakan bos kecil, tetapi hartanya paling hanya sekitar ratusan juta saja. Sedangkan 200 ponsel, kalau anggap satu ponsel seharga 6 juta, totalnya perlu 1,2 miliar. Apakah mungkin orang yang mengendarai mobil seharga 200 juta sanggup menghabiskan uang 1,2 miliar untuk membeli ponsel? Kalau sekarang pembelinya sedikit, mungkin Pak Hasan masih bersedia berbasa-basi dengan Valentino. Bab 320, mengeluarkan 2 miliar lebih untuk membeli ponsel. Namun karena dia saat ini sangat sibuk, dia tidak mempunyai waktu untuk meladeni Valentino. Oh, ternyata begitu. Tuan, sekarang ini adalah hari kemerdekaan. Anda tahu bahwa April Mop sudah lewat, kan? Kata Pak Hasan dengan nada santai. PVFT, hahaha. Menarik, menarik. Itu karena dia bilang ingin membeli 200 unit. Membeli ponsel sebanyak itu pasti membutuhkan beberapa ratus juta, kan? Sepertinya dia masih belum bangun. Dia pasti menganggap hari kemerdekaan ini sebagai April Mop. Para pelanggan dan karyawan toko yang ada di sekitar pun mencibir. Nampaknya saat ini Valentino telah menjadi bahan ejekan bagi mereka semua. Kalau di sini tidak ada, aku beli di tempat lain saja. Untuk apa bicara seperti itu? Sahut Valentino sambil mengernyit. Siapa bilang kami tidak punya? Selama ada uang, maka kami punya ponselnya. Tapi kalau kamu datang ke sini hanya untuk membual karena tidak punya uang, kami tidak akan menyambutmu. Kalau kamu memang ingin membelinya, sekarang juga keluarkan 1,2 miliar dan akan kusiapkan ponselnya. Sahut Pak Hasan sambil tersenyum mengejek. Semakin dia memperhatikan Valentino, semakin dia merasa bahwa pria itu paling-paling hanya memiliki 400 sampai 600 juta. Apa orang yang hanya memiliki uang sesedikit itu bisa mengeluarkan 1,2 miliar demi membeli ponsel? Memangnya dia sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu? Puluhan pelanggan di dalam toko dan juga sekitar 7 atau 8 karyawan di sana menatap Valentino dengan sorot mengejek. Bukankah tadi Valentino bilang mau membeli 200 unit? Nah, sekarang Pak Hasan sudah bilang sendiri bahwa ponselnya ada selama Valentino bisa mengeluarkan uangnya. Apa kamu bisa mengeluarkan 1,2 miliar, Valentino? Maaf, aku tidak mau memberikan uangnya kepada kalian. Jawab Valentino sambil tersenyum datar, lalu membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar. Valentino benar-benar tidak terbiasa membayar orang yang justru mencari ribut dengannya. Hahaha, dasar sombong. Jadi kamu mau kabur karena kedokmu sudah ketahuan, ya? Cibir karyawan itu. Meskipun Pak Hasan tidak mengatakan apa-apa, ekspresi menghina menghiasi wajahnya. Begitu pula dengan para pelanggan toko yang sedang membeli ponsel. Mereka semua menatap Valentino dengan sorot mengejek. Padahal dia sendiri yang bersumpah dengan tegas bahwa dia ingin membeli 200 unit ponsel.
Sekarang ponselnya akan diberikan, tapi dia bilang dia tidak mau membayarkan uangnya kepada pihak toko. Bukankah itu namanya Valentino tidak mau toko ponsel ini menghasilkan uang? Ah, atau itu adalah cara Valentino untuk mengatakan bahwa dia pada dasarnya memang tidak sanggup membayar sebanyak itu. Pak Hasan membalikkan tubuhnya dan berkata kepada semua pelanggan di dalam toko. Semuanya, harap tidak usah memedulikan orang seperti itu. Kedoknya sudah ketahuan, makanya dia memutuskan untuk kabur saja. Silakan lanjut memilih ponsel yang kalian inginkan. Setiap pembelian ponsel hari ini akan kuberikan bonus 1 termos yang cantik. Hore! Seluruh pelanggan berseru senang. Mereka dengan cepat melupakan kejadian dengan Valentino barusan dan menganggap pria itu sebagai lelucon belaka. Valentino berjalan keluar dari toko itu. Dia menyapukan pandangannya ke sekeliling dan langsung melihat sebuah toko ponsel Huawei. Valentino tahu bahwa produk dari merek itu terkenal cukup bagus. Katanya mereka juga tidak kalah dalam persaingan bisnis dengan perusahaan Apple milik orang Amari itu. Valentino tersenyum kecil, lalu segera menghampiri toko ponsel Huawei yang terletak di seberangnya. Dia baru saja memasuki kawasan toko ketika seorang karyawan sudah menyapanya dengan ramah. Halo, Tuan? Ada yang bisa saya bantu? Valentino melirik ke sekeliling. Toko ini cukup ramai oleh pelanggan juga, tapi karyawannya terlihat sangat handal karena satu karyawan bisa menangani lebih dari satu pelanggan secara bersamaan. Di sisi pintu masuk toko, seorang karyawan ditempatkan untuk menyambut setiap pelanggan yang masuk. Benar-benar contoh pelayanan yang memuaskan. Aku lihat-lihat dulu ya. Jawab Valentino santai. Silakan Tuan. Jika Anda merasa lelah, di sebelah sana ada area istirahat. Kami sudah menyediakan minuman gratis dan juga buku-buku untuk dibaca di sana. Kata karyawan itu dengan sopan. Baiklah, terima kasih. Sahut Valentino sambil mengangguk. Suasana hatinya terasa lebih baik. Valentino berjalan mengelilingi toko dan langsung memilih ponsel Huawei P30 Pro yang merupakan keluaran terbaru sekaligus ponsel termahal di toko ini. Valentino menunjuk ke arah ponsel itu dan berkata kepada karyawan yang ada di sana. Permisi, aku mau 2 ponsel ini. 1 unit untuk yang warna mutiara ini dan 200 unit untuk yang warna biru langit. Karyawan itu tertegun sesaat, lalu menjelaskan. Tuan, ponsel ini adalah tipe P30 Pro dengan Netcom 8 tambah 5 12 gigabit. Harga persatuannya 12 jutaan. Anda bilang mau beli 200 unit. Ucapan karyawan itu lagi-lagi membuat Valentino menjadi pusat perhatian di toko. Valentino mengangguk kecil. Ya, apa stoknya ada? Karyawan itu terdiam selama lebih dari 10 detik, lalu berkata dengan sopan. Tolong tunggu sebentar Tuan, saya akan memanggil kepala toko kami. Karyawan itu tidak berani menganggap masalah ini sepele, jadi dia segera memberitahukannya dengan menekan headset yang menempel di telinganya. Seorang pria paruh baya berusia hampir 40 tahunan pun bergegas datang menghampiri. Dia terlihat lebih dewasa dan bisa diandalkan dibandingkan dengan Pak Hasan di toko sebelumnya. Halo, Tuan, saya adalah kepala toko di sini. Nama saya Jeffrey. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Jeffrey dengan sopan, sama sekali tidak ada sikap seorang kepala toko yang sombong padanya. Valentino kembali menunjuk ke arah ponsel yang dia inginkan. Aku mau 1 unit ponsel yang warna mutiara ini dan 200 unit untuk yang warna biru langit. 200. Jeffrey termangu sesaat. Ya, 200. Harga tidak jadi masalah selama kalian punya stoknya. Jawab Valentino sambil mengangguk kecil. Respons Jeffrey saat mendengar ucapan Valentino sama dengan Pak Hasan di toko ponsel sebelumnya. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pelanggan yang hendak membeli 200 unit ponsel tanpa menawar sama sekali. Jika transaksi ini berjalan dengan lancar, bukankah itu berarti perusahaan Huawei akan menjadi juara dalam jumlah penjualan bulan ini? Poin terpentingnya adalah apakah Valentino ini benar-benar serius. Tuan, stok yang kami miliki di sini hanya ada sekitar 100 unit. Tapi kalau Anda bersedia, saya bisa meminta sisanya dikirimkan dari toko cabang yang lain. Jawab Jeffrey tanpa ragu. Berapa lama? Tanya Valentino. Sangat cepat, paling-paling sekitar setengah jam. Jawab Jeffrey dengan nada pasti. Baiklah kalau begitu, tolong kirimkan. Angguk Valentino, lalu bersiap untuk duduk di samping dan beristirahat. Jeffrey termangu sesaat, lalu berujar dengan tidak enak hati. Itu, Tuan!
Valentino juga ikut tertegun sesaat sebelum akhirnya langsung mengerti apa yang hendak Jeffrey katakan. Wajar saja jika Jeffrey merasa gelisah. Bagaimana kalau Valentino ternyata bilang dia tidak jadi ingin membeli ponsel-ponsel itu setelah dikirimkan? Hitung saja harganya, aku akan bayar dengan kartu. Jawab Valentino sambil langsung mengeluarkan kartu bank miliknya. Semua pelanggan yang ada di sekitar Valentino sontak menatapnya. Jeffrey juga mengambil kartu itu dengan tangan yang gemetar, lalu dia berbalik badan dan menyerahkannya pada pihak kasir. Selesaikan pembayaran untuk tuan ini. Baik. Kasir itu juga tidak berani membantah. Dia menekan-nekan tombol kalkulator untuk menghitung total pembelian Valentino. Kasir itu dengan cepat selesai menghitung. Tuan, setiap harga ponsel tipe ini di toko kami senilai Rp12.257,6. Totalnya ada 201 unit, jadi jumlah akhir pembelian Anda adalah Rp2,52 Ya ampun! Napas seluruh orang di dalam toko terkesiap kaget. Membeli ponsel saja sampai menghabiskan 2 miliar lebih. Mereka belum pernah mendengar ada kejadian seperti ini. Jeffrey menatap Valentino dengan sopan dan berkata, Baiklah tuan, saya akan memberikan Anda potongan sehingga totalnya bulat menjadi 2,5 miliar. Apa Anda setuju? Boleh, lakukan saja sesegera mungkin. Aku buru-buru. Jawab Valentino sambil melambaikan tangannya dan berjalan menuju area istirahat. Tanpa banyak basa-basi, Jeffrey segera menyuruh karyawan tokonya untuk menelpon toko cabang terdekat dan meminta mereka mengirimkan sisa stok ponsel itu. Di toko lain yang dimasuki oleh Valentino sebelumnya, Pak Hasan dan para karyawannya sedang sibuk membicarakan tentang Valentino saat mereka tiba-tiba mendengar kegaduhan di luar. Sepertinya suaranya datang dari toko di seberang. Mereka semua pun memandang keluar dengan curiga.